Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini eh, selamat datang sebelumnya di kegiatan yang kedua, Konferensi Nasional Sinesia dengan judul Global Conference and Sustainable Development Goals. Setelah tadi kita mendengar eh, apa ilmu-ilmu yang dari pemateri, sekarang saatnya kita mempresentasikan kalian sih lebih tepatnya. Ini enggak ini ya apa berdengung enggak? Enggak kan? Dikit. Iya yang mengingat yang saatnya. Oke, iya. Jadi telepon mana ya? Oh ya. Jadi sekarang kita saatnya kalian saatnya mempresentasikan hasil review hasil penelitian kalian eh, di konferensi kali ini. Perkenalkan saya Medina Nasri selaku moderator mungkin yang mungkin juga nanti karena di sini kita cuma 7 orang ya, jadi mungkin kalau misalnya emang teman-teman nanti ada yang bertanya ke sesama temennya yang lagi presentasi, monggo silahkan. Gitu. Ini juga nanti akan di-record, jadi tenang aja kalau misalnya memang dibutuhkan untuk recordnya bisa diminta ke panitia. Nah, mungkin sebelum mulai kita berdoa dulu kali ya biar kegiatan kita hari ini lancar. Jadi sebelum mulai marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, sebentar saya lihat yang pertama kali mungkin akan bisa dimulai kali ya dari Kak Ana Riasari SPI MSc dari Universitas Bengkulu dengan judul Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Objek Penutup Lahan di Kepulauan Mentawai. Pada Kakak Hana di waktu dan layar yang persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Kakak, nanti setiap presentasi sekitar 10 sampai 15 menit ya Kak. Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Anaria Sari. Saya berasal dari dari Universitas Bengkulu yang pada kesempatan siang kali ini akan menyampaikan hasil studi kami terkait dengan pemanfaatan sistem informasi geografis atau SIG untuk memetakan objek penutup lahan di Kepulauan Mentawai. Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya batas administrasi wilayah yang mana dapat direpresentasikan secara geografis untuk menunjukkan garis pemisah kewenangan pemerintahan, baik itu pemerintah provinsi, daerah, maupun di tingkat desa. Fungsi utama untuk menunjukkan batas antar negara, provinsi, kabupaten, atau kota hingga desa dan kelurahan. Selain itu juga untuk manajemen wilayah, dengan tujuannya untuk pengelolaan wilayah, penataan ruang, dan perencanaan pembangunan yang ada di wilayah Mentawai. Kemudian pencegahan konflik akan adanya pemanfaatan sumber daya antar berbagai pihak. Kemudian ada pemanfaatan SIG sebagai teknologi modern dalam menampilkan atau visualisasi informasi spasial untuk data-data dasar seperti batas administrasi wilayah. Kenapa Pulau Mentawai ini kami pilih? Karena memang Pulau Mentawai ini menjadi salah satu pulau terluar yang berada di bagian barat Pulau Sumatera. Tujuan pembuatan peta ada dua, yakni
identifikasi serta potensi desa. Kemudian ada gambaran menyeluruh pemetaan sumber daya berbasis data dari Rupa Bumi Indonesia. Untuk metode yang dilakukan yakni eh, pengunduhan data dari RBI atau kemudian divisualisasikan di dalam SIG berdasarkan informasi spasi yang ada di Kepulauan Mentawai. Kemudian ada pengaturan objek dan simbol berdasarkan peraturan, kemudian juga ada tata letak atau layout dari peta sesuai dengan kaidah pembuatan ya ekspor dalam bentuk JIP, PNG maupun PDF. Ya itu sangat besar ya, sangat luas lah. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di sana ada banyak ya, apa ini namanya? Ini banyak objek penutup lahan yang ada di Kepulauan Mentawai. Misalnya ada dari sisi infrastruktur termasuk jalan, jalan provinsi, jalan nasional, kabupaten kota, kecamatan, hingga desa. Kemudian adanya objek penutup lahan berupa lahan yaitu pemukiman, bangunan seperti sekolah, sarana pendidikan, sarana fasilitas umum ya, kemudian hijau dan lain sebagainya. Kemudian ada simbol kartografis untuk memvisualisasikan warna dan simbol untuk menampilkan informasi yang nah, hasil dari studi ini yang dapat kami simpulkan bahwa umum peta dasar untuk Mentawai yang mencakup rupa bumi Indonesia itu menjadi dasar data yang fundamental mengelola tata ruang, merencanakan infrastruktur, mengelola potensi daerah, dan lain sebagainya. Kemudian adanya gambaran menyeluruh termasuk menyajikan secara spasial kondisi dan potensi wilayah, termasuk batas administrasi, potensi daratan, dan pesisir. Kemudian pengolahan sumber daya untuk data tutupan lahan dan peta administrasi sebagai dasar pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan. Ya, mungkin itu saja hasil studi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, halo Ibu moderator. Oke, sudah kedengaran? Sudah. Terima kasih atas hasil pemaparannya. Untuk teman-teman sendiri ada yang ingin bertanya nggak terkait apa namanya hasil penelitian Kak Ana? Ya, ingin. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand. Paling ini berarti sebenarnya Kak Ana hasil penelitian itu pembuatan peta gitu ya Kak. Soalnya maaf kan pembuatan peta gitu ya Kak. Soalnya maaf kan. Iya, jadi kami mencoba untuk memvisualisasikan data dasar dari SHP Rupa Bumi Indonesia yang menggunakan data SHP terbaru tahun 2023 atau 2024, saya lupa. Itu agar nantinya kita tahu bagaimana kondisi di sana berdasarkan data tersebut. Oke. Kalau untuk penelitiannya sendiri ini berapa lama sih Kak? Kalau misalnya ada teman-teman yang ingin Mm-mm. coba nih penelitiannya Kakak gitu.
Ya, karena ini hanya memvisualisasikan saja, saya rasa mungkin cukup untuk misalnya 1 sampai 2 bulan. Karena yang paling lama itu adalah melihat secara satu persatu lokasi-lokasi tertentu dengan informasi spasialnya seperti itu. Jadi harus dilihat secara. Nah, gitu. Oke deh. Ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin ada teman-teman yang ingin penasaran dengan hasil penelitiannya Kak Ana? Kalau tidak ada, mungkin terima kasih ya kepada Kak Ana. Semoga penelitiannya bisa bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan sekitar, bukan hanya untuk Kak Ana saja. Terima kasih Kak Ana. Selanjutnya, mungkin eh, selanjutnya kita akan mendengarkan hasil pemaparan dari Rafli Ari Pradana ST dari Universitas Riau dengan judul Tinjauan Teknis dan Ekonomis Penanganan Persimpangan Jalan Studi Kasus Jalan Kaharudin Nasution Jalan Pasir Putih Kota Pekanbaru. Oh, berarti dia studi kasus ya Kak. Oh gitu, ya. Mungkin kita bisa mendengar dari Kak Raffinya langsung kepada Kak Raffi. Waktu dan layar dipersilahkan.